Ternyata Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja, melainkan masuk ke dalam masjid. Yesus itu nggak masuk gereja, masuknya ke masjid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami di channel kita, Mu'alaf Center Ayah Sofia, channel di mana menyajikan wawasan akademis dan pemikiran kritis. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan Gus Beti. Baru. Bener kan Gus? Baru loh ya, bukan ulama ya. Enggak. Jadi diingat-ingat ya para penonton. Jangan sampai panggil beliau seorang ulama karena yang benar adalah baru. Nah, sama juga nih, saya juga mendapatkan informasi bahwa jenengan ini Presiden Isra. Betul. Islam rasional, Isra. Islam rasional. Sudah berapa lama nih? Dari 3 ke 4 ke 5. Mungkin masuk ke 5 mungkin ya. Saya hampir 5 tahun. Itu sudah lama gitu. Lumayan juga, mau 1 periode. Enggak. Jadi jadi beliau ini sudah menjadi Presiden Isra selama hampir menjadi 5 tahun. Nah, jadi untuk video kali ini kami mengusung tema tentang ternyata Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja, melainkan masuk ke dalam masjid. Nah, jadi gimana itu Gus? Kalau kita lihat Bible itu kan terus diterjemahkan, terus direvisi dari satu waktu ke waktu yang lain. Ya enggak apa-apa, yang direvisi kan terjemahannya. Tapi kita juga harus paham bahwa kitab suci itu bukan terjemahan kitab suci loh ya. Terus dipahami. Kalau dia kitab suci itu tidak boleh direvisi. Itu otoritatifnya itu di Gusti Allah ya. Kalau terjemahan itu bisa saja, itu relatif kan, tidak absolut seperti kitab suci. Artinya terjemahan itu adalah sebuah karya, sebuah usaha manusia untuk melakukan pendekatan pemahaman sedekat mungkin terhadap teks-teks suci gitu. Jadi dari waktu ke waktu bisa salah, bisa diedit, bisa disempurnakan, nggak ada masalah gitu. Memang dalam kekristenan sendiri ada masalah karena mereka selalu berpegang kepada terjemahan, bukan teks sucinya itu ya. Kalau di Islam kan lain, kita punya Al-Quran, kita punya terjemahan Al-Quran. Sehingga kalau kita ada masalah di terjemahannya, dengan gampangnya kita mengembalikan ke original teksnya. Jadi simpel sekali ya. Artinya kita tahu ya bahwa original teks itu nanti akan menjadi hakim atas terjemahan-terjemahan yang mungkin saja berbeda. Kalau berbeda ya kembalikan ke original teksnya. Jadi sebagai orang yang paham tentang dunia akademis, alhamdulillah bangga sebagai Islam karena punya original teksnya dan punya terjemahan teksnya gitu ya. Nah, sekarang kembali ke Bible. Itu kan sebetulnya terjemahan Klinker tahun 18 sekian ya. Aku lupa 18 berapa gitu ya. Tapi tahunnya 18, berarti kan jauh, kita belum merdeka. Sudah lama. Kita merdeka itu 19 toh. 19. Itu 18, berarti hampir 1 abadan. Itu Klinker menerjemahkan dalam Biblenya, khususnya Perjanjian Baru. Yesus itu nggak masuk gereja, masuknya ke masjid dulu. Karena aku bilang begitu, terjemahannya memang begitu ya. Kalau anda mau tahu secara langsung, silakan hunting ya, di googling ya, terjemahan Klinker yang tahun 18-an. Ketik aja masjid, nanti ada beberapa ayat situ memakai disi masjid gitu. Kita juga menjadi tanda tanya. Itu namanya kontekstual, tapi kebablasan. Karena yang namanya masjid itu dia sudah ma'rifat, belum nakiroh. Bait Allah itu nakiroh. Bait Allah apa ya? Bisa gereja, bisa pura, bisa apa, tergantung masing-masing. Tapi kalau sudah gereja, sudah masjid, itu
itu dia sudah nggak bisa kemana-mana karena dia sudah makrifat. Yang namanya masjid itu adalah tempat ibadahnya orang Islam, itu loh, ya. Karena dia sudah makrifat, sudah khusus, tidak umum. Tapi kalau bait Allah atau rumah ibadah ya tergantung kan gitu. Nah, masalahnya kenapa Kelingkert pakai itu? Apakah pada saat itu gereja belum ada dalam kosakata bahasa kita? Memang itu kembali ke sejarah. Kalau gereja itu kan igreja, kan itu dari Portugis atau Spanyol ya, lupa gue. Yang jelas dari Portugis, sepertinya Portugis ya. Gereja, kemudian diserap menjadi bahasa kita ya gereja kan. Igreja menjadi gereja. Masalahnya apakah ketika tahun 18-an itu kita belum punya kosakata gereja sehingga Kelingkert untuk bait Allah itu diterjemahkan masjid. Nah, ini kan jadi tanda tanya juga. Kalau misalkan ada, nah kita mau tanya dulu. Kelingkert yang paling tahu, seandainya Kelingkert masih hidup, aku tanya, Om Kelingkert, kenapa Anda menerjemahkan bait Allah itu masjid yang sudah notabene itu tempat ibadahnya orang-orang Islam? Kenapa kok nggak gereja saja? Nah, cuman tadi itu masalahnya. Apakah tahun itu kita belum punya diksi gereja itu? Kan kita nggak tahu. Itu kan sejarah nanti. Biar pakar sejarah. Tapi apapun adanya, begini loh ya. Itu memang punya tujuan tertentu udang di balik batu atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau punya tujuan tertentu udang di balik batu, jadi begini. Disamakan dulu ya antara Islam dan Kristen, disamakan dulu biar ketemu di masjidnya. Oh itu loh Yesus masuk masjid gitu ya. Setelah itu baru dibawa keluar, diseret keluar gitu. Tapi disinkritismekan dulu, diketemukan dulu kan pada satu titik. Lah itu loh Yesus ke masjid gitu loh. Jadi orang-orang Islam bisa menerima Yesus gitu loh. Ya sebetulnya sih Islam itu yang menerima Yesus kanjeng Nabi Isa, tapi kan perspektifnya berbeda. Dia kan hamba Allah yang dimuliakan Allah sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dia tetap kita muliakan, tapi posisinya tidak bergeser dari seorang hamba, bukan terus berubah posisi menjadi Allah. Nggak begitu dalam Islam kan, gitu. Nah, seperti tadi kita tidak tahu apakah tujuan Kelingkert itu ada udang di balik batu, artinya dia mau menggeret umat Islam saat itu masuk ke kekristenan dengan cara mensinkritismekan, menyatukan dulu tempat ibadahnya. Oh, berarti sama inilah itu Yesus masuk masjid ya gitu loh. Itu satu kemungkinan. Gue nggak simpulkan seperti itu. Ada kemungkinan lain, memang pada saat itu kita belum punya diksi gereja. Seperti diksi Tuhan itu kan kita punya setelah 1668 itu. Gitu loh. Awalnya kita punya Tuhan gitu loh. Itu nanti ceritanya sendiri lagi ya. Sekarang ini kita ya harus ke belakang cari referensi kapan kata gereja itu dihadirkan gitu loh. Kalau misalkan oh gereja sudah ada lah, kenapa nggak dipakai gereja? Kenapa pakai masjid? Mungkin dia mau itu namanya kontekstual, dakwah kontekstual. Karena pada saat itu Islam itu mayoritas, lebih banyak. Kalau Kristen itu kan dibawa penjajah masuk ke Indonesia. Itu Pak Yang Wei menjelaskan seperti itu, ya. Jadi di sana masalahnya. Kenapa saya bilang bahwa Yesus masuk gereja? Ya karena saya berpijak pada terjemahan Kelingkert. Tahunnya gue lupa. Yang jelas tahun 18 sekian-sekian. Nanti carilah di googling. Oke, itu penjelasannya. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan dari Gus Bekti terkait bagaimana kenapa kok Yesus ini malah masuknya ke masjid bukan ke gereja. Nah, jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100%.
kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.